Salam 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Jadi kami di sini dari kelompok 2. Kelompok 6. Kelompok 5. Kelompok 5. Dua. Ya, kelompok 2, mohon maaf. Ingin mempresentasikan atau mengajak kalian dan memperingati Hari Bumi yang terjadi atau bertepat pada tanggal 22 April. Jadi di hari ini, di momen Hari Bumi, kami ingin mengajak kalian semua untuk berhenti sejenak dan mulai peduli pada tempat tinggal kita, yaitu bumi. Jadi di sini adalah poster yang menggambarkan kondisi bumi. Jadi di sebelah kiri adalah kondisi bumi ketika kita terus-menerus menggunakan energi fosil. Di sana terjadi polusi di mana-mana, udara panas, lingkungan rusak, dan banyak hewan kehilangan tempat tinggal. Inilah yang akan terjadi, atau inilah dampak dari kebiasaan kita yang boros energi dan belum beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Dan bisa kita lihat juga di sebelah kanan. Kurang kelihatan sebelah ini. Itunya. Itu adalah bumi yang memilih energi terbarukan seperti matahari, angin, air, dan di sana contohnya adalah kincir angin dan panel surya. Nah, di sana bumi terlihat bersih, hijau, dan cerah yang nyaman ditinggali. Nah, ini bukan cuma impian, tapi masa depan yang dapat kita gapai ketika kita bisa berubah dan menggunakan energi yang lebih bersih. Bumi adalah panen kita. Maka dari itu, bumi juga adalah menjadi salah satu tanggung jawab kita untuk selalu menjaga kebersihannya. Oke. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian bumi itu adalah dengan mengurangi penggunaan plastik. Kita bisa mengurangi dari langkah kecil terlebih dahulu, yaitu membawa tote bag ketika kalian berbelanja, itu dapat mengurangi plastik. Lalu ada hemat energi, kalian bisa mematikan lampu ketika siang hari atau tidak digunakan. Lalu hemat air, kalian bisa mematikan keran setelah cukup menggunakan air dan tidak membuang-buang air. Lalu keempat, menanam pohon dan merawat tanaman. Kalian bisa menanam pohon di sekitaran rumah atau di tempat-tempat yang gundul agar oksigen di bumi itu tetap lancar dan baik. Lalu ada daur ulang kompos, gunakan transportasi yang ramah lingkungan seperti bus, lalu mengurangi ikut dalam kegiatan lingkungan dengan misal bersih-bersih bersama gitu atau gotong royong lingkungan. Lalu yang terakhir ada edukasi dan kampanye. Dengan ini kalian itu bisa sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan ke keluarga, teman, dan komunitas. Nah, teman-teman tahu nggak, bumi langsung cerah loh kalau kita lagi sayangin. Ingat ya guys, bumi ini rumah kita satu-satunya. Kalau rumahnya nyaman, kita juga betah kan. Yuk, mulai dari hal kecil tapi dampaknya besar. Kayak nyebarin post kalian pakai foto booth dari kami. Coba Rehan ke tengah, Rehan ke tengah. Nah, coba kan guys. Pakai hashtag sayangin bumi, bumi nggak boleh betek, aksi kecil dampak besar. Ya, ajakin teman-teman kalian juga. Ya. Jadi kalian di sini bisa jika ada yang ingin menggunakan foto booth kecil-kecilan dari kami, silakan, dan boleh juga di-post di sosial media kalian seperti WA, Instagram, dan lain-lain, dan pakai hashtag apa? Sayangi bumi, bumi nggak boleh bete. Sayangi bumi, bumi nggak boleh bete. Atau ada yang ingin nyoba sekarang? Rehat. Ayo. Atau mau bareng-bareng kami fotoin di sini? Iya. Sambil. Buka sambil nggak? Boleh yang sebelah sini kurang masuk. Siap ya?
Satu, dua, tiga. Nah, ganti. Sekali lagi. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Aduh maaf ya sebelah sini nggak kelihatan. Oke. Mungkin bisa di sesi yang lain. Maka dari itu teman-teman semua, saatnya jam 10 dimulai. It's time to begin the 10th lesson. maka dari itu teman-teman semua, di sini kami mengajak teman-teman semua untuk selalu menjaga bumi, mulai dari hal kecil. Walaupun itu hal kecil, itu bisa membuat dampak yang besar bagi kita semua. Benar kan? Nah, sekarang giliran kamu nih. Aksi kecil apa yang bakal kamu lakuin buat bumi biar nggak bete lagi? Maka dari itu, kami mengucapkan selamat Hari Bumi tahun 2025. Satu, dua, tiga. Satu bumi, satu tanggung jawab. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman. Apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyayu Anissa Kamarima dari kelompok 1. Izinkan saya bertanya kepada kelompok 2. Nah, jadi tadi itu Pak Eko udah jelasin energi fosil itu berdampak buruk bagi bumi, sedangkan energi terbarukan itu berdampak yang lebih baik. Nah, menurut kalian kenapa banyak orang yang lebih menggunakan energi fosil dibanding energi terbarukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sumbernya mudah didapatkan, jadi tidak terlalu mengeluarkan tenaga. Tak tahu. Oke, izin menjawab. Terima kasih pertanyaan dari Nyayu. Oke, jadi intinya kenapa energi fosil itu tuh lebih banyak digunakan daripada energi yang terbarukan? Jadi seperti yang kita tahu, energi fosil itu tuh mudah didapatkan serta biayanya itu tuh tidak terlalu mahal. Seperti minyak bumi, terus bensin, batu bara, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk energi terbarukan itu tuh mungkin contohnya ya, ada yang mahal itu seperti panel surya, itu tuh membutuhkan biaya yang cukup atau lebih dari yang cukup mahal dibandingkan energi fosil. Terus walaupun juga sudah banyak sudah banyak dari lembaga-lembaga ataupun masyarakat yang memakai energi terbarukan, atau mungkin juga karena kurangnya sosialisasi tentang energi terbarukan daripada energi fosil. Apakah sudah jelas? Tapi kalau misalnya kita lebih menggunakan energi terbarukan, contohnya kayak kalau sebutkan itu panel surya, kan itu investasinya itu tuh untuk masa depan. Terus juga mungkin kan emang dari awal tuh mahal, tapi semakin kita hemat energi, maka biaya yang kita keluarin untuk membayar kayak energi tadi itu bakalan berkurang. Jadi sama aja kayak jangan biayanya itu sama, cuman bedanya kalau misalnya energi terbarukan itu kan dari awal, sedangkan kalau misalnya energi fosil itu tuh terus menerus. Gimana? Ada yang jawab? Bisa menjawabnya yuk. Jadi kalau kita pakai panel surya itu kan kita harus butuh ratusan juta mungkin ya untuk masang itu aja dan membeli itu. Tentu itu bakal investasi kan ke masa depan. Tapi itu investasinya bakal sangat lama karena setahu saya itu ya, panel surya itu hanya mengurangi beberapa dari biaya listrik kita. Misal kayak biaya listrik kita tuh 1 juta, dia tuh kayak mengurangi cuma 700 atau 500 ribu gitu. Nah jadi itu kan mereka sama aja belum balik untung ya. Jadi ya investasinya tuh cukup lama daripada kita menggunakan energi fosil yang bisa kita langsung beli di situ dengan harga yang murah. Izin menjawab, izin tambahan. Walaupun begitu juga
mungkin yang menggunakan energi surya itu tuh terlebih lagi lembaga-lembaga atau pemerintahan. Nah, saya juga pernah melihat dari daerah Pali itu rumah masyarakat, dia itu tidak terlalu masyarakat yang cukup mampu, yang dari kurang mampu lah, masyarakat menengah ke bawah. Rumah itu tuh masih kayu tetapi menggunakan panel surya. Nah, itu tuh setelah saya baca-baca beritanya, panel surya tersebut didapatkan dari pemerintah, program pemerintah. Jadi begitu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Boleh. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada? Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih, kami tutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya grogi gitu kan.